Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulisia, NPM 1801032004 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan membahas 3 kajian penelitian tentang inklusif. Yang pertama ada evaluasi pendidikan bagi ABK di Provinsi Jawa Tengah. Masalah yang pertama yaitu kesiswaan. Nah, di sini ketika cara pembelajaran anak ABK dengan anak normal itu disamaratakan dan tidak ada pembedanya. Di situ timbullah beberapa permasalahan yang dialami oleh anak ABK tersebut karena kesulitan dalam belajar di kesehariannya. Dan selanjutnya itu kurikulum. Kalau kurikulum untuk anak inklusif sendiri itu adalah kurikulum normal regional, namun hanya dimodifikasi sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan anak saat belajar. Selanjutnya yaitu tenaga pendidik. Nah, di sini tenaga pendidik untuk anak inklusif sendiri itu cenderung kurang karena kebanyakan guru di pendidikan anak usia dini berlatar belakang umum dan tidak ada jalur khususnya untuk anak inklusif ini. Sarana dan prasarana menurut saya masih kurang karena dari pemerintah sendiri pun kurang memperhatikan anak inklusif tersebut. Tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang untuk anak inklusif ini untuk dapat berkembang. Mahalnya pembiayaan sekolah pada anak inklusif ini menjadi salah satu permasalahan orang tua mengapa tidak mau menyekolahkan anaknya di tempat khusus karena biayanya itu cenderung mahal dan lebih murah daripada sekolah regional. Selanjutnya lingkungan dan layanan khusus. Nah, sini di sekolah inklusif sendiri pun tertutup. Masyarakat sendiri pun tidak diajak bersosialisasi mengenai sekolah tersebut. Bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sekolah tersebut adalah sekolah inklusif. Jadi sosialisasinya kurang, jadi itu perlu ditingkatkan kembali. Nah, untuk hasilnya penerimaan siswa baru dari ABK belum ada. Nah, jadi di sini selanjutnya kurikulum dimodifikasi, guru pembimbing khusus tidak ada. Selanjutnya disamaratakan dengan anak normal, ya, belum memasukkan RAPBS. Jadi pembiayaan ini bisa dibilang masih mandiri, makanya mahal. Selanjutnya belum melibatkan masyarakat. Masyarakat sendiri belum dilibatkan secara aktif dalam sekolah inklusif tersebut. Untuk jurnal yang kedua yaitu pelayanan anak kebutuhan khusus di TK inklusif TJ Salsabila Kota Padang. Ya. Di sini permasalahannya yang pertama yaitu pelayanan yang sama dengan anak normal. Jadi sama dengan sebelumnya. Anak inklusif ini disamaratakan dengan anak normal karena kurang pengetahuannya seorang pendidik ataupun tidak ada pembekalan pengetahuan tentang anak inklusif tersebut. Selanjutnya, pengembangan sosialisasi ABK tidak dibuat secara khusus. Disamaratakan sama anak normal, jadi tidak ada jalur khususnya untuk perkembangan khusus untuk anak ABK ini. Jadi ketika anak ABK dengan anak normal itu disamaratakan cara pembelajarannya, cara pengembangannya. Jadi guru ini bisa dibilang keteter untuk mengembangkan aspek perkembangan pada anak inklusif karena anak tersebut nih kurang berkembang di bidangnya karena belum ada stimulus yang tepat untuk anak inklusif tersebut. Selanjutnya, terdapat 2 guru dengan 20 murid, di mana 10 murid normal dan 10 lagi adalah ABK. Untuk hasilnya yaitu tidak melaksanakan pelayanan terhadap ABK.
ketika anak ABK dengan anak normal disamaratakan, tidak ada pembeda, tidak ada pemisah, tidak ada pesekat. Di situ kita sama-sama belajar. Selanjutnya, guru melayani anak secara klasikal. Selanjutnya yaitu latar belakang dari guru pendidikan anak usia dini umum, dan tidak ada pembekalan atau tidak ada pengetahuan tentang anak inklusif tersebut. Untuk jurnal yang ketiga yaitu implementasi pendidikan anak usia dini inklusif di kota Cimahi, Jawa Barat. Di mana permasalahannya yang pertama ialah tidak didukung oleh pemerintah. Nah, ketika anak-anak inklusif ini tuh tidak ada perhatian yang lebih dari pemerintah, sehingga guru-guru yang ada di lingkungan tersebut tuh hanya berpikir secara kritis saja bagaimana cara mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini yang mengalami inklusif tersebut. Selanjutnya, sarana dan prasarana masih sangat minim. Yang selanjutnya, orang tua masih malu untuk mengakui anaknya bahwa anaknya itu adalah anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, mahalnya biaya anak inklusif. Kenapa sarana dan prasarana masih sangat minim? Yaitu karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap anak inklusif tersebut. Karena pada dasarnya anak inklusif dan anak normal itu mendapatkan hak yang sama, yaitu cara belajar dan pengembangan yang baik sesuai dengan kebutuhannya. Namun sangat disayangkan ketika pemerintah sendiri tutup mata untuk mengetahui hal tersebut, atau bahkan kurang perhatiannya pemerintah akan anak-anak inklusif. Orang tua masih malu untuk mengakui anaknya bahwa anak tersebut mengalami inklusif atau kelainan. Banyak dari orang tua yang menutup-nutupi bahwa anaknya itu mengalami ABK. Itu menjadi salah satu sumber masalah kenapa perkembangan anak ini terhambat. Anak ini sudah terhambat, tapi dihambat lagi oleh orang tua yang malu untuk mengakui anaknya. Secara tidak langsung, cara perkembangan anak, cara proses belajar anak itu kan disamaratakan sama anak-anak lain. Jadi anak tersebut bisa mengalami kesulitan untuk perkembangannya. Untuk hasil penelitiannya yaitu melakukan perencanaan sesuai kebutuhan. Nah, guru di sini dituntut untuk membuat perencanaan sesuai kebutuhan anak inklusif tersebut. Selanjutnya, mengikuti peraturan baik dari persiapan, kurikulum, dan implementasinya. Yang terakhir yaitu pendidikan anak usia dini inklusif menjadi jawaban untuk memenuhi hak pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Jadi perlunya sekolah khusus untuk anak inklusif di anak usia dini itu adalah sebuah jawaban yang tepat. Namun di sini pemerintah perlu disentil kembali agar dia mau menoleh untuk anak usia dini yang berkebutuhan khusus ini. Sekian yang bisa saya paparkan dari ketiga jurnal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.